Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sesuatu yang harus kita yakin selalu, bahwa nikmat yang ada pada diri kita, besar atau kecil, itu adalah murni pemberian Allah kepada kita. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuji, tiada yang layak untuk disanjung karena kebaikannya, kalau ternyata semua itu adalah dari Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai mereka semua. Yang terutama adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Malam ini malam Sabtu, Tanggal berapa hari yang kasih hadiah? Hah? Tanggal berapa? 19. Kayaknya 19 sekarang. Fadhal barakallahu fikum. Nah, malam ini malam 19 Safar 1438 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kalender bermula dari hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan malam ini kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam dari mulai beliau berdakwah sampai hijrah. Sebelum itu tidak disebut penanggalan hijriah. Biasanya dikenal 3 tahun setelah kenabian, 5 tahun setelah kenabian, 7 tahun setelah kenabian. Tidak disebut setelah hijrah, karena Rasulullah SAW belum berhijrah, beliau masih di kota Mekah. Berbicara tentang dakwah Nabi SAW, ketika turun Iqra, beliau belum mulai berdakwah. Disebutkan bahwa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan Iqra, dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan surat apa anda saja? Masya Allah, dengan ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warruzza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Awal yang disebutkan bahwasanya 5 ayat saja yang awal turun dari surah, 5 atau 6 ayat dari surah Al-Muddathir. Allah katakan ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, kau bangun berikan peringatan. Ini awal dari berdakwah beliau. Tapi beliau memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bukankah yang disampaikan itu kebenaran? Itulah salah satu hikmah dalam berdakwah. Nabi membawa sesuatu yang berseberangan dengan keyakinan kaumnya, membawa sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kaumnya.
tentunya hal ini akan memicu kemarahan masyarakat. Maka beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau tidak menyampaikan agama ini kecuali kepada orang yang beliau percaya, insya Allah nih orang menerima. Maka seorang pendakwah ketika dia berdakwah di tempat yang memang mereka menolak Islam, menolak Al-Quranul Karim, menolak sunnah Rasul SAW, dia nggak boleh sembarangan berdakwah. Pelan-pelan dia. Oh, fulan kayaknya mau. Dan hampir semua yang didekati oleh Nabi SAW masuk Islam. Beliau berdakwah kepada istrinya. Istrinya pun menerima. Kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib, Ali pun menerima. Kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dia pun menerima. Kepada Zaid bin Harithah yang dulu dikenal dengan ucapan Zaid bin Muhammad, semuanya masuk Islam. Mereka pun mendapatkan pesan, nggak boleh kau terang-terangan menyampaikan ini, karena kondisinya tidak mengizinkan untuk terang-terangan. Selama berapa tahun beliau berdakwah? 3 tahun. Sabar beliau menyampaikan agama Allah. Ketika sembunyi-sembunyi, tidak ada penentangan dari kaumnya, karena mereka tidak tahu. Walaupun mulai itu ada suara-suara bahwasanya Muhammad ini sebagai pendakwah mengajak kepada agama Allah Jalla Jalaluhu. Setelah 3 tahun beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, turun sebuah ayat yang memerintahkan kepada beliau bahwa masa sembunyi-sembunyi sudah selesai. Udah, sekarang waktunya terang-terang. Apa firman Allah yang memerintahkan nabinya? Ini pelajaran ini sebenarnya jamaah dulu kita pelajarin kapan? Waktu SD kalau nggak salah. Iya, kita belajar tuh waktu SD. Perjalanan hidup Nabi SAW. Apa firman Allah yang menunjukkan kita harus dakwah terang-terangan? Nah, siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Jamaah. Mana nih? Anak dengar suara-suara. Fadhal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu awal ayat yang turun. Ini setelah 3 tahun. Tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah, kasih belakang. Nah, firman Allah, ya ayyuhal muzammil, bukan? Masya Allah. Ya. Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Ada yang sebelum itu, nggak apa, kirim ke belakang. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Masya Allah, anak nggak tahu, nanti antum lihat, nggak apa, antum pegang ini. Kalau ada yang mau jawab, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekat. Ini mulai terang-terangan. Kalau awalnya itu milih-milih berdakwah, fulan bisa didakwain, anda deketin. Fulan bisa, anda deketin. Tapi setelah itu enggak. Semua kerabat dekatmu harus kau sampaikan ini. Kau harus kumpulkan mereka. Maka dikumpulkan mereka. Disebutkan kira-kira ada 45 orang. Diundang tuh. Kasih makan, kasih minum. Setelah itu baru beliau menyampaikan. Di situ ada Abu Lahab pamannya. Maka Abu Lahab murka dengan perkumpulan itu. Maka dia mengatakan, tabban yada tabban laka sa'iral yawm ali hadza jama'atan. Semoga engkau celaka sepanjang hari, kata Abu Lahab. Apa untuk ini
engkau mengumpulkan kita. Turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Baik, tapi ternyata keluarganya tidak semuanya menolak. Ada dua kubu di keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang menolak, ada yang menerima. Abu Thalib, walaupun dia tidak menerima, tapi karena yang berdakwah ini adalah keponakannya, maka dia akan jagain. Kau terus berdakwah, aku akan jagain. Adapun Abu Lahab memerangi. Di sini kita melihat orang-orang Arab itu memiliki fanatisme yang cukup kuat. Walaupun dia tidak sepaham, nggak sepaham. Ini musyrik, ini muslim. Ini musyrik, ini muwahhid. Benar-benar berseberangan, tapi masih dibelain. Karena apa? Karena hubungan darah. Jangan. Maka dibelain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, berdakwah terus. Mulai Nabi berdakwah terang-terangan. Ketika terang-terangan berdakwah, maka bermulalah gangguan-gangguan diterima oleh beliau. Sebagian sahabatnya yang kuat mulai menampakkan keislaman. Abdullah bin Mas'ud, dia termasuk minas sabiqin al-awwalin, dia tampakkan Islamnya dan dia ngomong sama orang-orang, aku akan baca Quran nanti di depan Ka'bah, kata dia. Kata sahib-sahibnya, jangan ente, kata dia. Enggak, anak mau baca, kata dia. Ya sudah, terserah ente. Baca dia. Tuh orang-orang kafir lagi duduk-duduk di depan Ka'bah. Abdul Rasul baca Quran Karim, digebukin sama orang-orang kafir Quraisy sampai pingsan. Orang-orang pada takut nanti mati nih Abdul Rasul. Ternyata nggak mati. Dia sadar lagi, kata dia. Besok aku mau berangkat lagi, kata dia. Jangan, sudah cukup, kata dia. Karena semangatnya Abdullah bin Mas'ud ingin menunjukkan, karena sudah tampak, sudah terang-terangan berdakwah. Tapi sebagian sahabat yang lemah, mereka berusaha menyembunyikan keislamannya. Karena jamaah, tidak semua orang itu mampu menahan gangguan. Sebagian diganggu, kemudian terpaksa dia meninggalkan agamanya. Nabi SAW membuat tempat pertemuan. Kalau mungkin istilah sekarang, Islamic Center. Islamic Center itu seharusnya tidak ada di negara Islam. Kenapa? Karena Islamic Centernya umat Islam itu udah masjid. Di sini nih markas Islam itu di rumah Allah. Tapi Islamic Center biasanya di mana adanya? Di negeri-negeri kafir. Mereka di mana-mana kita berangkat ke Australia ada Islamic Center. Kita berangkat ke Eropa ada Islamic Center, ke Jepang ada Islamic Center. Karena memang negeri-negeri kafir. Kalau negeri Islam tidak dibutuhkan Islamic Center. Di semua tempat ada masjid. Di semua tempat ada musola, madrasah-madrasah ada. Maka disitulah, di masa itu Nabi SAW nggak bisa bangun masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau menjadikan rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam sebagai Islamic Center, tempat pertemuan dengan para sahabat. Ini udah dakwah terang-terangan, tapi mereka membutuhkan tempat untuk mengaji di rumah. Dan nggak boleh orang tahu, supaya tidak kelihatan juga mana yang muslim dan mana yang kafir. Sebagian sahabat masih kelihatan kafir. Kenapa Rasul SAW memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam? Ini supaya kita belajar dari sejarah bahwasanya umat Islam itu juga harus memiliki strategi dalam berdakwah, nggak sembarangan berdakwah. Materi dakwah yang pertama disampaikan adalah tentang tauhid. Kita ini perlu menguatkan keimanan kita, dan itu yang awal turun di dalam fase Mekah. Kalau kita baca juz amma, itu 95% adalah turun di Mekah, dan isinya tentang keimanan kepada Allah dan tentang hari akhir, untuk menanamkan di diri para sahabat keimanan tauhid yang kokoh. Ketika disiksa nggak ada masalah mereka. Dan itu yang terjadi. Sebelum kita lanjutkan apa yang dihadapi sahabat setelah terang-terangan, kenapa Nabi SAW memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam? Ternyata rumahnya Arqam ini berada di dekat Bukit Sofa.
Dan Bukit Sofa itu termasuk akses yang ramai, banyak orang di sana. Sehingga orang nggak tahu kalau ada pertemuan di tempat keramaian. Coba tempatnya sepi, kelihatan fulan datang, ketahuan. Oh, ke rumahnya fulan. Tapi karena tempatnya ramai, nggak ketahuan. Yang kedua, ternyata Al-Arqam bin Abil Arqam ini dari Bani Makhzum, dedengkotnya yang memusuhi Rasulullah SAW. Jadi mereka bikin tempat di jantung musuh. Dan orang nggak mungkin berpikir mereka akan berkumpul di tempat itu. Sofa tempatnya orang, sa'i juga tempat itu. Maka tidak ada yang tahu. Beberapa lama Rasulullah SAW berkumpul di tempat itu. Untuk apa? Memberikan pelajaran kepada para sahabat, mengajarkan Al-Quranul Karim. Sebenarnya kan udah terang-terangan. Kenapa Nabi nggak ngajar di Masjidil Haram? Dilarang. Yang kedua, kalau di Masjidil Haram kelihatan siapa yang masuk Islam. Oh, fulan ternyata masuk Islam. Oh, fulan ternyata masuk Islam. Dan setelah ketahuan, maka banyak yang disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada masa itu ibadah yang turun itu hanya sholat. Sudah ada sholat, tapi bukan sholat yang 5 waktu. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sholat yang turun pada waktu itu, dalam hadis Ibnu Abbas, Al-Barra bin Azib, itu sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam. Sholat 2 waktu. Sholatnya hanya 2 rakaat. Ada wudhu? Iya, ada wudhu. Selain itu syariat yang lain belum turun. Yang ada hanya tauhid, penanaman tauhid, dan beriman dengan hari akhir. Kalau kita baca, kenapa kita ini disunnahkan kalau sholat isya membaca, imam itu membaca, dan kita pun kalau sholat sendirian mungkin kita membaca dari Awsatul Mufassal, sholat isya, dari mulai ad-duha ke atas sampai juz amma, sampai amma yatasa'alun. Kalau sholat maghrib dianjurkan baca dari ad-duha ke bawah, itu dianjurkan seperti itu. Di sini penanaman tauhid, keimanan. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Allah ceritakan di situ, innalil muttaqina mafaza, tentang kenikmatan yang Allah sediakan buat orang-orang bertakwa. Kemudian kita masuk ke surat An-Nazi'at. Allah ceritakan, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini turunnya di Mekah. Kembali kita lanjutkan di surat Abasa wa Tawalla. Allah ceritakan, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Kita lanjut ke surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Masuk ke surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat, kawailul lil mutaffifin, inna kitabal abrari atau inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allah ceritakan terus ke surat Al-Insyiqaq. Semuanya penekanan tentang hari akhir. Dunia ini cuma tempat lewat. Semua akan hancur. Semua yang kau lihat, gedung-gedung tinggi, gunung-gunung pun akan hancur. Bintang-bintang yang kita lihat menghiasi langit itu akan hilang. Di samping tadi kewajiban sholat, sehingga para sahabat hati mereka penuh dengan kesiapan untuk berkorban meninggalkan dunia ini. Demi apa? Demi satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Di surat Asy-Syamsi, di surat Sabbihisma rabbikal a'la, apa kata Allah? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun. Ceritakan akhirat itu lebih baik dari dunia ini, lebih kekal daripada dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cerita tentang kematian. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Cerita tentang neraka, tentang surga. Apa yang terjadi ketika beliau sudah dakwah terang-terangan, maka sebagian sahabat disiksa.
Uthman bin Affan disiksa oleh kaumnya. Zubair bin Awam disiksa oleh kaumnya. Ini bukan budak. Kalau yang budak jangan ditanya. Yang orang-orang terhormat keluarganya nggak terima. Dan itu terjadi. Kita nih di masa sekarang ini, kita belajar ini, sejarah itu berulang. Kita pun yang belajar Islam yang benar akan dimusuhi, bahkan akan diusir. Mus'ab bin Umair ketika ketahuan dia itu masuk Islam, maka semua kenikmatan yang pernah diberikan oleh ibunya diputus, nggak ada lagi. Nggak ada lagi nafkah, nggak ada lagi uang saku, tidak ada. Zubair bin Awam, Uthman bin Mad'un itu sampai diikat sama paman-pamannya, diikat kemudian diasapi. Kalau sekarang itu ada gas air mata, dulu belum ada gas air mata. Jadi diasapin beneran, itu orang digantung, diasapin supaya meninggalkan. Pamannya cuma, "Ana nggak minta banyak sama inti, kau tinggalkan Muhammad," kata dia. "Wahai paman, sampai mati aku tidak akan meninggalkan Muhammad." Ummu Syari, seorang wanita, ketika ketahuan dia masuk Islam, suaminya udah berangkat nih, dia masih di kampungnya, Allahu Akbar, disiksa oleh kaumnya, diikat, dikasih makan roti, dikasih minum madu, dan tidak dikasih air. Antum coba nanti pulang dari sini, makan roti, minum madu, jangan minum air. Itu sama kaumnya 3 hari 3 malam. Pikir kaumnya sudah mati, ternyata masih hidup. Masih hidup. Dan dia tetap bertahan, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tetap jamaah. Kita ini sekarang nggak seperti mereka mempertahankan la ilaha illallah. Udah aman gitu. Kita masih malas-malasan beragama. Setelah 3 hari, Allah beri karomah kepada Ummu Syarik. Allah kasih air. Sampai kaumnya itu melihat Ummu Syarik habis minum, dia lihat, "Kau buka kantong-kantong air kita," katanya. Dilihat ternyata semua kantongnya masih terikat. Akhirnya kaumnya yang menyiksa itu masuk Islam semuanya. Bayangkan, satu wanita menyebabkan kaumnya masuk Islam. Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad, dia seorang budak yang kerjanya pandai besi. Dia pernah bikinkan pedang buat Al-As bin Wa'il. Maka dia minta, "Bayar kau gitu." Apa kata Al-As bin Wa'il? "Aku akan bayar kalau kau kufur." Bayangkan, mau dikasih fulus kalau kau kufur dengan Muhammad. Apa katanya Khabbab bin Arad? "Aku tidak akan kufur sampai kau mati. Kalau kau pun dihidupkan kembali, kau dimatikan kembali, aku tidak akan kufur." Apa yang dilakukan oleh kaum? Disiksa Khabbab bin Arad. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Khabbab, "Ya Khabbab, bagaimana ketika engkau dulu baru masuk Islam tuh? Bagaimana perjuanganmu?" Supaya kita sadar, kalau kita sekarang menegakkan Islam, nggak ada apa-apa yang dibanding mereka. Khabbab pernah cerita, "Aku dulu itu ditelanjangin, ditarik rambutnya, karena rambut orang-orang dulu panjang-panjang, ditarik rambutnya di pasir. Setelah itu aku diletakkan api panas, dibakar punggungku sampai api itu mati karena kering punggungku. Akhirnya Khabbab dibuka punggungnya sama Khabbab, diperlihatkan kepada sahabat-sahabat. Ini pada masa Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Aku tidak pernah melihat punggung orang yang lebih buruk dari punggungnya Khabbab." Kenapa? Dia dibakar karena la ilaha illallah. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, satu keluarga budak. Sumayyah budak, suaminya Yasir budak, anaknya Ammar budak semuanya. Disiksa, diletakkan di tanah, diikat, dipukulin, dipaksa keluar dari Islam, tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak di kemaluannya sampai tewas jemaah. Demi la ilaha illallah. Kita nggak sampai kayak gitu mengamalkan Al-Quran, nggak. Mereka ingin membaca Al-Quran terang-terangan, tapi dilarang. Itu siksaan yang dihadapi oleh Rasul oleh para sahabat Nabi. Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Baca tuh sejarah. Supaya tatkala kita mendapatkan ujian dalam menegakkan agama Allah ini, kita mengatakan nggak seberapa.
Baru kayak gitu. Belum sampai berdarah-darah. Nabi SAW mau dibunuh oleh kaumnya. Iya. Beliau pernah sholat. Ini sisaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Abu Jahal pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mendatangkan salah jazur? Salah jazur itu disebutkan oleh beberapa ulama rahimnya onta. Habis onta itu dipotong, kalian bawa tuh rahimnya onta yang penuh dengan darah, dengan kotoran dibawa dan diletakkan di punggung Rasulullah SAW ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Beliau udah terang-terang, beliau dihina. Kita harus siap dihina. Antum mungkin kalau yang pakai jenggot dihinanya apa? Kambing lagi lewat. Nah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun. Orang gila. Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Engkau Muhammad, atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau bukan orang gila. Apa kata orang-orang kafir? Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dikatakan wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka ini mau menghina, mau meledek Nabi SAW. Innaka lamajnun. Inna ini harfut taukid dalam bahasa Arab, takkid. Engkau benar-benar. Innaka ditambahin lam, la majnun, benar-benar gila. Tapi nggak dilayani nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu melayani orang-orang yang menghina dan meledek. Nah, dikatakan syair, dikatakan penyihir, macam-macam. Al-Quran dikatakan oleh mereka bikinan manusia. Sekarang ada sebagian umat Islam yang berpendapat Al-Quran itu bukan kalamullah, seperti pendapatnya orang-orang kafir Quraisy. Di antara orang-orang liberal umpamanya mengatakan Quran itu hanya susunan dari Utsman bin Affan, hanya gagasan-gagasan yang disatukan dalam kitab. Ada orang Islam yang mengatakan seperti itu, sama persis seperti ucapan orang-orang kafir Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang dilakukan oleh orang-orang kafir selain menghina Nabi SAW, mereka menghalangi orang-orang dari mendengarkan Al-Quranul Karim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau lagi bacain Quran di satu tempat, orang-orang kafir ini rame-rame supaya suaranya tidak terdengar oleh orang yang duduk di depan Rasul SAW. Itu yang terjadi. Ini usaha bagaimana supaya orang tidak masuk Islam. Jamaah, kebanyakan orang yang tidak ngerti Islam, apabila mereka membaca Al-Quranul Karim, dengan izin Allah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Nabi itu kalau berdakwah sallallahu alaihi wasallam mesti bacain Quran. Allah katakan yatlu alaihim ayati. Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah. Qala Allah Ta'ala, ini ayatnya kayak gini. Orang kafir ngelihat kalau orang-orang sudah dekat sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir dia. Maka mereka tidak ingin orang-orang itu terkena sihir. Dia pikir Al-Quran sihir. Setelah Nabi dakwah terang-terangan di tahun ketiga itu, tiba musim haji. Maka orang-orang kafir Quraisy kebingungan. Gimana nih sekarang nih? Ini musim haji mau datang. Nanti orang-orang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat syariat haji itu sudah ada mulai zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, mereka melakukan haji, mereka wukuf di padang Arafah, mereka berangkat mabit di Muzdalifah, mereka berangkat ke Mina, mereka melakukan tawaf, sa'i, itu mereka lakukan. Dari segala penjuru negeri-negeri datang mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy mengadakan pertemuan. Kita harus sepakat, harus satu kata dalam mensifati Nabi Muhammad SAW. Muhammad alaihi salatu wasallam itu apa dia itu? Statusnya itu sebagai apa? Jangan sampai nanti orang-orang bingung. Yang satu ngomong dia itu dukun, yang satu ngomong dia itu orang gila,
Yang satu ngomong dia itu penyihir, yang satu ngomong itu penyair. Kita takut orang-orang yang datang haji itu malah kemakan dengan isu ini. Kita harus satu kata. Maka mereka sepakat untuk mensifati Nabi SAW dengan sifat apa? Nakasih dia. Nah, Majnun? Enggak. Pendusta? Lah. Tukang sihir. Nah, Masya Allah. Fadhal, tukang sihir. Karena mereka sepakat sudah harus satu kata. Mereka mengatakan mau dikatakan Majnun, Muhammad nggak Majnun, kata mereka. Soal-soal. Mau dikatakan penyair, enggak. Mau dikatakan kadzab, enggak. Mereka mau mengatakan Muhammad kadzab sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa. Karena orang Arab di masa hidup Nabi SAW sampai Nabi diutus itu masih menitipkan barang-barangnya kepada Rasul SAW. Mereka sepakat kalau beliau itu Al-Amin. Akhirnya mereka terus apa? Gimana kalau penyihir? Dari mana kita jelaskan dia itu penyihir? Dia itu kan memisahkan suami dari istrinya. Dia memisahkan anak dari bapaknya. Ini penyihir nih. Ya sudah sepakat. Kalau dia itu penyihir, ini di tahun keempat setelah kenabian. Mulai orang-orang datang. Nabi SAW memanfaatkan kedatangan jemaah haji untuk berdakwah. Tidak dibiarkan momen itu juga. Beliau datang, sampaikan sini, sampaikan sana. Abu Lahab ikut. Datang di belakangnya. Kalian jangan percaya. Aku pamannya. Nih pendusta, jangan percaya. Keliling diikutin Rasulullah SAW oleh Abu Lahab. Bayangkan jangan. Bagaimana perasaan antum kalau berdakwah tahu-tahu ada yang nyampaikan, kadzab. Kadzab ustadznya. Ih, perasaan kita gimana? Tapi ini Rasul SAW dan beliau bersabar menghadapi paman. Setelah tahun keempat, tahun ketiga beliau mulai menampakkan Islam. Tahun keempat itu siksaan begitu dahsyatnya. Nggak mampu sudah para sahabat menghadapi siksa. Sampai datang yang namanya Khabbab bin Arad bersama Bilal bersama beberapa sahabat, Ammar bin Yasir. Dia datang, ya Rasulullah, Nabi SAW lagi tiduran di bawah naungan Ka'bah. Nabi lagi tiduran. Datang nih Khabbab sama beberapa orang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullah lana. Wahai Rasul SAW, kenapa engkau nggak mau minta kepada Allah buat kita? Minta tolong buat kita nih, kita udah nggak tahan nih, katanya Khabbab bin Arad. Nabi lagi tiduran. Lalu beliau duduk mengatakan, ingin menanamkan kesabaran dalam hati para sahabatnya. Ala laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu tuh orang-orang sebelum kalian, sebagian di antara mereka itu digalikan tanah kemudian ditanam, lalu kepalanya digergaji sampai terbelah jadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dinihi, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Sebagian di antara mereka yumsyatu bimisyatin min hadid, disisir kulitnya, dagingnya itu disisir pakai sisir dari besi sampai terkelupas daging dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Nabi ingin menjelaskan bahwasanya perjuangan itu sampai titik darah penghabisan. Nggak ada yang namanya kita udah nggak tahan, udah nggak kuat, nggak ada, kata Rasulullah SAW. Wala yutimmanallahu hadzal amr. Nabi menumbuhkan optimisme di jiwa para sahabat. Allah akan menyempurnakan agama ini. Kalian jangan takut. Allah akan menyempurnakan. Di samping Nabi SAW menumbuhkan kepada mereka kesabaran dengan diceritakan umat sebelumnya, tapi Nabi memberikan kepada mereka harapan masa depan. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Sampai nanti ada orang berjalan, ada wanita berjalan disebutkan dari Son'a, dari Aden ke Son'a, atau dari Hadramut disebutkan. Mereka tidak takut apa-apa. Allah akan sempurnakan agama ini.
walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi yang jadi masalah, kalian tergesa-gesa. Antum bayangkan, Nabi menyebut Khabbab tergesa-gesa padahal punggungnya sudah terbakar. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala umat Islam itu ingin hasil perjuangannya itu segera dinikmati. Setahun berjuang, 2 tahun berjuang, ingin menikmati hasilnya. Lah, butuh bertahun-tahun, butuh kesabaran untuk mendapatkan hasil dari Allah Jalla Jalal. Dan Allah itu janjinya pasti, wal aqibatu lil muttaqin, pasti. Akhir ceritanya nanti buat orang-orang yang bertakwa, itu pasti. Tapi butuh kesabaran. Akhirnya para sahabat bersabar. Pada tahun keempat itu, karena Nabi udah terang-terangan, akhirnya sebagian orang kafir Quraisy berangkat ke Madinah. Mereka cari bahan untuk mendustakan Nabi alaihissalatu wassalam. Kata orang-orang Yahudi, kau tanyakan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam 3 hal. Kalau dia bisa jawab, berarti dia Nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia mengaku-ngaku jadi Nabi. Baik, apa 3 pertanyaan itu? Nak kasih dia. Di surat Al-Kahfi, Masya Allah, fadhal. Itu udah separuh dijawab, tapi 3 pertanyaan itu apa? Siapa yang mau merincikan? Nah, yang lain yang mau jawab, mana jamaah? 3. Pemuda dalam gua, Dzulqarnain, Ruh. Ruh apa ada di surat Al-Kahfi? Nah, 3 itu. Tapi Ruh diceritakan di surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Tanyakan 3 hal ini. Ketika mereka datang bertanya, Nabi nggak jawab. Nabi nggak tahu jawabannya. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan Nabi mengatakan besok, tapi ternyata wahyu itu tidak turun besok. Maka diperintahkan kepada Allah kalau mau janji sama orang itu pakai apa? Insya Allah. Tapi setelah itu turun. Tanyakan tentang pemuda di dalam gua. Bagaimana cerita mereka? Tanyakan tentang seorang lelaki yang tawafun fil ard, yang dia keliling ke bumi, menguasai bumi ini, dunia ini. Siapa mereka? Dan tanyakan tentang ruh. Dijawab semua. Turun surat Al-Kahfi. Allah ceritakan tentang Ashabul Kahf. Lalu Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Lalu mereka bertanya tentang ruh, katakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Selesai. Ternyata tujuan mereka menyingkap kebohongan Rasul SAW berbalik. Ternyata benar ini Nabi alaihissalam. Berdasarkan kesaksian orang Yahudi, ini nih Nabi. Tambah bingung orang-orang kafir Quraisy. Ternyata tidak benar keyakinan mereka kalau beliau berdusta sallallahu alaihi wasallam. Di cerita ini, surat Al-Kahfi, Allah ceritakan tentang pemuda yang mereka akhirnya bersembunyi di dalam gua, meninggalkan kaumnya. Di situ ada isyarat, kalau kalian tidak bisa menegakkan agama kalian di negeri itu, apa yang dilakukan? Pergi, tinggalkan tempat itu. Pemuda-pemuda itu meninggalkan kaumnya, meninggalkan segala kenikmatannya, rumahnya ditinggalkan, tokonya ditinggalkan, pasarnya ditinggalkan. Kemana? Ke gua. Demi apa? Menyelamatkan agamanya. Subhanallah. Demi menyelamatkan agama kita perlu tinggalkan dunia. Nah, dunia ini nggak ada harganya, jamaah. Sampai Rasul SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udha, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia dan isi dunia, kota Banyuwangi. Antum coba berapa triliun kota Banyuwangi? Antum bayangkan. Gimana kalau antum memiliki kota Banyuwangi? Antum bayangkan Jawa Timur.
Antum bayangkan Indonesia, antum bayangkan Asia, antum bayangkan Eropa, Amerika, antum bayangkan Freeport di sana. Masya Allah. Semua itu dan isinya. Andai kata ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh. Allah ciptakan nyamuk itu jutaan tiap hari. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Nggak pantas orang kafir itu minum air di bumi Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dunia ini senilai satu sayap nyamuk, tapi satu sayap nyamuk pun nggak ada. Sehingga orang kafir Allah bikin kaya. Orang-orang yang tidak sholat Allah kasih kekayaan kepada mereka. Karena dunia nggak ada artinya. Kalau seorang mukmin berat meninggalkan dunia demi agamanya, kau ingat nggak ada artinya dunia ini. Engkau akan tinggalkan semuanya. Gedung-gedung yang kau miliki, rumah, mobil-mobil, Allahu Akbar, sampai gunung-gunung yang tinggi pun akan menjadi debu yang berterbangan. Nggak ada. Maka di sini Rasul SAW dengan membacakan Al-Kahfi kepada para sahabatnya, timbul di diri hati para sahabat keinginan untuk hijrah. Bumi Allah luas. Kalau kau di Mekah nggak bisa menegakkan agama Allah, kau cari tempat lain. Kemudian bermulalah hijrah ke Habasyah. Nabi SAW mengarahkan, berangkatlah kalian ke Habasyah. Di situ ada raja yang adil, yang tidak dizalimi seorang pun di sana. Kalian berangkat ke situ. Berangkat sebagian sahabat. Ketika sebagian sahabat berangkat, 2 kali mereka hijrah. Baik, ini nanti kita lanjutkan supaya kisahnya nyambung. Berangkat ke surat Al-Kahfi tadi. Allah ceritakan di situ tentang Dzulqarnain. Allah jelaskan kepada umat Islam, kalian nggak perlu takut, kalian harus yakin pada akhirnya bumi ini milik umat Islam nanti. Para sahabat mulai berhijrah, sebagian mulai berhijrah. Bahkan Utsman bin Mad'un, saudara sesusu Nabi SAW, pergi hijrah. Utsman bin Affan pun disebutkan berangkat hijrah, berangkat ke Habasyah. Mereka meninggalkan semua kenikmatan di negeri orang yang nggak ngerti apa-apa. Dia berangkat ke negeri orang dengan janji Nabi SAW. Percaya mereka bahwa di situ negeri yang aman, mereka berangkat. Tapi beberapa lama di negeri itu orang-orang kafir berusaha untuk menghalangi, tapi nggak bisa. Ternyata mereka mendapatkan kapal di Jeddah sana, nyebrang menuju ke Habasyah. Habasyah itu daerah mana sekarang? Ada khilaf di antara sejarawan, apakah tempat hijrahnya para sahabat itu di Ethiopia atau di Eritrea, atau bahkan sebagian mengatakan di Sudan. Bukan di Ethiopia. Karena Ethiopia hari ini ya kalau kita lihat memang negaranya negara Nasoro sampai hari ini. Islam belum begitu kuat di Ethiopia sana. Ala kulli hal, manapun negeri itu, yang penting mereka berangkat. Di Habasyah, para sahabat yang jumlahnya cuma belasan disebutkan, nggak betah di situ. Hati mereka tetap kepingin, kapan anak pulang, kapan anak balik. Tahu-tahu ada informasi, berita bahwasanya orang-orang Mekah pada masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Langsung pulang mereka. Dulu nggak ada telepon, mau telepon bener enggak nih masuk Islam sungguhan, nggak ada. Yang ada satu orang datang menginformasikan kita berangkat semua, pulang naik kapal sampai ke Jeddah. Ketika mereka mau masuk Mekah, ternyata siksaan yang diberikan orang-orang kafir kepada umat Islam tambah parah. Berita itu ternyata hoak. Ya sekarang istilahnya apa? Hoak. Nah, bohong berita itu. Sebagian akhirnya karena udah nyampe sana terpaksa masuk Mekah sembunyi-sembunyi. Ada yang masuk Mekah minta perlindungan kepada keluarga mereka. Tapi ada yang masuk Mekah ya dihadapi siksaan dari mereka. Itu tahun kelima
Dapat berapa? Nggak sampai setahun mereka itu berada di Habasyah, udah balik. Tapi ternyata di akhir tahun mereka pun harus hijrah lagi. Tambah banyak jumlahnya. Hampir 80-an orang dan beberapa wanita yang hijrah kedua ke Habasyah. Mereka berangkat. Karena jumlahnya semakin besar, orang-orang kafir ketakutan. Jangan-jangan nanti Islam ini jadi besar di Habasyah sana. Maka tatkala umat Islam berangkat ke Jeddah, dengan izin Allah, mereka dapat perahu yang mau berlayar. Biasanya kan nunggu ada perahu. Ternyata ada perahu, mereka naik dan disebutkan bayarnya pada waktu itu setengah dinar. Setengah dinar jamaah. Mereka bayar setengah dinar. Berapa setengah dinar? 2 gram emas lebih. 1 juta kira-kira sekarang. Keberangkatan 80 sahabat lebih ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Dalam artian mereka benar-benar sudah siap meninggalkan negerinya karena tidak bisa menegakkan la ilaha illallah. Habasyah bukan negeri Islam, enggak, sama-sama negeri kafir. Mekah pada waktu itu masih dalam kekuasaan orang-orang kafir. Tapi ternyata dapat dilihat orang-orang kafir itu tidak satu tingkatan. Ada yang baik, salah satunya yang di Habasyah, yang kemudian masuk Islam akhirnya. Maka umat Islam di Habasyah lebih aman. Mereka berangkat sampai di Habasyah. Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy cuma mengikutin sampai Jeddah, kalau hijrah yang kedua orang-orang kafir Quraisy kirim 2 orang berangkat menemui Najasyi. Untuk apa? Untuk meminta supaya orang Islam disuruh balik ke Mekah. Bayangkan. Kalau kebencian mereka kepada Islam hanya di Mekah, ya sudah, udah keluar Mekah, fadhol. Kau mau jadi orang Islam di kota manapun silakan, tapi di kotaku nggak boleh. Tapi ternyata orang kafir tidak melakukan itu. Diparani sama mereka. Datang, dikirim Amr bin As sama yang satu kalau nggak salah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia datang dan punya strategi. Dibikin strategi sama orang-orang kafir Quraisy. Kalian berdua jangan jumpai Najasyi, jangan. Kalian jumpai pejabat-pejabatnya dulu. Kalian kasih hadiah mereka. Kasih hadiah semua, udah satu kata, baru jumpain Najasyi. Dan kasihkan hadiah-hadiah kepada Najasyi. Permintaan orang-orang kafir Quraisy cuma satu, ini orang suruh balik. Kenapa? Karena orang-orang ini murtad, kata mereka, meninggalkan agama mereka. Ditambah lagi orang-orang ini mencela Maryam, ibundanya Aisyah, ibundanya Isa alaihissalam. Ceritakan. Akhirnya Najasyi seorang raja yang bijak. Gini, aku tidak akan terima dari satu pihak. Datang ke orang-orang Islam, panggil. Ditanya, apa yang kalian katakan tentang Isa? Dibacakan surat Maryam. Kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakan sampai nangis. Apa kata Najasyi? Nih, sama Injil itu turunnya dari 1. Kalian pulang, bawa hadiah-hadiah kalian. Gak diterima sama Najasyi. Pulang orang-orang kafir Quraisy, maka kebencian mereka kepada Islam semakin menjadi-jadi. Di akhir tahun ke-6, itu tahun ke-5 kira-kira, masuk tahun ke-6, di akhir tahun ke-6 masuk Islamlah Hamzah dan Umar bin Khattab. Hamzah masuk Islamnya, insya Allah semua udah tahu bagaimana kisah masuk Islamnya dia. Umar bin Khattab masuk Islamnya, yang terkenal itu masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah kisah bagaimana Umar setelah memukul adiknya, memukul iparnya, ya, kemudian dia membaca surat Toha. Oleh sebagian ulama kisah itu didhaifkan. Walaupun peristiwa Umar menyiksa adik dan
sepupunya, suami adiknya itu sahih. Bahkan Umar orang yang paling terkenal menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Tahu. Diceritakan oleh Laila. Laila ini Ummu Abdillah, istrinya Amir ibn Rabi'ah kalau nggak salah. Nah, Ummu Abdillah ini, Laila ini pada waktu itu mau hijrah ke Habasyah. Suaminya lagi pergi, Amir lagi pergi. Lewatlah Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ila aina tantaliqun ya Umma Abdillah?" Kalian mau kemana wahai Ummu Abdillah? Kata dia. Kalian ini rombongan mau kemana? Kata Laila, "Kita akan tinggalkan negeri ini. Kalian telah melarang kita untuk menyembah Allah di negeri ini. Kita akan menyembah Allah di tempat yang lainnya." Kata Laila. Umar sedih melihat kepergian orang-orang itu. Padahal dia nggak suka sama Islam. Setelah pergi Umar bin Khattab, datanglah nih suaminya Amir. Cerita Laila sama suaminya, "Wahai Amir, kalau kau lihat tadi Umar bin Khattab dengan kelembutan dia ketika melihat kita," kata dia. Apa kata Amir? "Kau berharap Umar masuk Islam?" Aku kasih tahu, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya Umar masuk Islam. Jangan harap Umar itu masuk Islam. Ini dari pesimisnya para sahabat akan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Karena apa? Karena dia suka menyiksa sahabat. Tapi seharusnya seorang muslim nggak boleh pesimis. Hidayah itu milik Allah. Allah itu tinggal ngomong kun, jadi. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu membakar. Tapi tatkala Allah mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman alaihi, wahai api yang membakar. Ketika Allah mengatakan kuni, jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Ibrahim saja, buat kayu tetap membakar, buat tali tempat Nabi Ibrahim diikat tetap dia membakar. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi. Maka kita nggak boleh pesimis. Kalau ada orang-orang yang memusuhi Islam, antum doakan. Dan Umar bin Khattab masuk Islam itu salah satunya dengan doa Nabi SAW. Kita ini kalau ada orang yang memusuhi Islam, doakan dia. Nabi memohon kepada Allah agar Islam ini dikuatkan dengan salah satu dari dua orang yang lebih dicintai Allah. Siapa? Umar atau Abu Jahal. Bayangkan Nabi berharap Abu Jahal masuk Islam. Karena terbukti ketika orang-orang seperti itu masuk Islam, akan ada kekuatan buat umat Islam. Cerita Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ketika Umar masuk Islam, Allah, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita ini jadi merasa besar gitu ketika Umar dan Hamzah masuk Islam. Selesai. Yang dulu sembunyi-sembunyi paling enggak sekarang ada kekuatan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, ya namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia masuk Islam, dia tanya, siapa di kalangan orang-orang kafir ini yang ember? Tahu ember ini? Yang suka ngomong. Kalau dapat berita dia ceritakan ke sana. Ada Jamil bin Saba didatangi sama Umar. Aku kasih tahu kau, aku udah masuk Islam. Kau masuk Islam? Lari Jamil ini. Umar sudah murtad, kata dia. Umar di belakangnya, lah, anak nggak murtad, anak masuk Islam, kata dia. Supaya nggak salah, karena penamaan ini penting jamaah. Umar tidak terima ketika dikatakan murtad, keluar dari agamanya. Enggak, aku ini masuk Islam. Jadi memilih ibarat ternyata dalam Islam itu dipertimbangkan. Oleh karena itu ketika orang-orang menamakan riba tidak dengan nama aslinya, orang akan bermudah-mudahan melakukan riba. Karena menurut dia bukan riba. Apa bahasanya? Bunga. Kita nggak boleh terima. Kita udah, ya bismillah, antum harus siap mengatakan ribanya sekian. Orang akan menolak insya Allah.
Ketika ribanya sekian, enggak. Kalau bunganya sekian, orang masih mau menerima. Masalah zina, na'udzubillah, disebut apa? Selingkuh. Orang kan perasaannya selingkuh. Pezina-pezina disebut PSK. Maka Umar bin Khattab tidak setuju dengan ibarat yang diberikan oleh Jamil yang mengatakan dia murtad. Enggak. Aku masuk Islam. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk Islam. Tolong diperbaikin bahasa itu. Itu Umar bin Khattab. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy melihat Islam ini kayaknya semakin kuat. Dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah, apalagi Hamzah. Itu Abu Jahal didatangin, dipukul sama panah sampai keluar darah. Ketika Abu Jahal mencela Nabi SAW, kata Hamzah, engkau mencela dia sedangkan aku di atas agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Tapi karena tadi kecintaan kepada keponakan, kecintaan kepada saudara, tetap bagaimanapun nggak bisa dipungkiri. Maka akhirnya Hamzah masuk Islam. Mulai Islam menjadi kuat. Maka orang-orang kafir harus berpikir, cara apa lagi untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW? Mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Abu Thalib ketika mendapatkan informasi itu, maka Abu Thalib mengajak semua Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk bergabung di satu tempat melindungi Nabi SAW, yaitu di Syi'ib Abi Thalib, di sebuah lembah tempat antara dua gunung. Semua keluarga itu kumpul di sana, yang mukmin dan yang kafir, untuk melindungi Nabi SAW. Melihat hal itu, orang-orang kafir Quraisy melihat, oh berarti memang mereka maunya kayak gitu. Mereka tidak mau menyerahkan Nabi SAW. Ya sudah, apa yang dilakukan? Boykot. Itu yang disebut dalam bahasa Arab al-muqata'ah al-'amah, memboykot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Boykot, diboykot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada orang kafir yang jual beli sama mereka, jual makanan sama mereka, nggak boleh. Jadi kalau ada pedagang dari luar kota Mekah datang ke Mekah, itu sama orang-orang kafir dibeli barang dengan harga yang tinggi. Sehingga tatkala orang-orang Islam ini, orang-orang dari kalangan Bani Hashim mau beli, nggak bisa, karena barangnya udah dibeli. Duit itu nggak laku, jemaah. Bukan karena mereka nggak punya duit, karena duitnya nggak ada harganya. Nggak boleh, kita ini namanya boykot. Orang punya barang banyak, nggak mau dijual sama kita. Akhirnya selama 3 tahun jemaah diboykot Rasulullah SAW. Sampai ceritanya para sahabat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, aku pernah suatu hari menginjak sesuatu yang basah, kata Sa'ad, malam hari, dalam kondisi lapar 3 hari nggak makan. Dia pegang apa? Dia makan. Kata Sa'ad, dan sampai hari ini aku nggak tahu apa yang masuk ke mulutku itu. Kata Sa'ad, nggak tahu. Ada satu yang kencing. Kencingnya itu kok ada suara. Dok gitu. Apa yang dia kencing? Ternyata kulit yang tua. Dia ambil, kata dia cuci, kemudian dibakar dan ditumbuk. Dia cerita, aku alhamdulillah makan itu 3 hari kuat gak makan. Subhanallah, berat sekali kehidupan para sahabat. Itu benar-benar kezaliman dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi kita lihat orang-orang yang kafir pun ikut sebagian, karena fanatisme terhadap kabilah mereka. Mereka ikut. Abu Thalib ikut, dan pada masa itu 2 putri Nabi diceraikan. Yang nikah sama anaknya Abu Lahab. Siapa? Ummu Kalthum dan Ruqayyah. Semua Ruqayyah diceraikan. Untuk membuat Nabi semakin susah. Janda-janda suruh terima. Dan Nabi kembali terima Nabi 2 putrinya pada masa itu. Setelah itu
pada tahun ke-10, dari tahun 7 kira-kira sampai tahun ke-10 kenabian, ingat belum Hijriah, 10 kenabian, tepatnya pada bulan Muharram, itu perjanjian yang dibikin. Jadi orang-orang kafir ini bikin perjanjian tertulis. MOU mereka itu bukan lisan, tertulis dan digantung di Ka'bah. Bahwasanya tidak boleh ada orang-orang dari kalangan Quraisy yang berjual beli, menikahkan putrinya atau menikah dengan kalangan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib. Sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan Muhammad SAW. Itu perjanjian yang dibikin. Akhirnya perjanjian itu dimakan oleh rakyat, dan orang-orang kafir pun akhirnya apa istilahnya, kalau habis diboikot itu dicabut boikot itu oleh mereka, kembali normal kehidupan orang-orang dari Bani Hashim dan orang-orang yang masuk Islam. Mereka kembali pulang ke rumah-rumahnya. Tapi setelah itu meninggallah pamannya Abu Thalib. Disebutkan di bulan Rajab meninggal pamannya. Setelah pamannya meninggal, di bulan Ramadan meninggal Khadijah. 2 pembela Nabi SAW. Selama itu Khadijah meninggal dunia umurnya berapa? 65 tahun ya, Ma. Apa Nabi kawin lagi ketika bersama Khadijah? Istrinya umur 65 tahun tidak. Karena ini masanya bukan masa kawin-kawinan, masa perjuangan ya, Ma. Kok mau mikir kawin? Betul, maka orang harus sadar. Nabi SAW nggak nikah. Umur beliau 50 tahun sallallahu alaihi wasallam dan istrinya 65 tahun. Kalau Nabi itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Orientalis, seperti tuduhan-tuduhan mereka, seorang lelaki yang sangat hiperseks kata mereka, naudzubillah min qaulihim. Masa Nabi menikah dengan janda umur 40 tahun? Masa Nabi umur 50 tahun dengan wanita itu tetap satu? Di masa muda itulah seharusnya orang menikah lebih dari satu. Karena dalam kondisi dia kuat. Kalau sudah tua, renta, sudah lemes, ini gimana mau kawin lagi? Tapi Rasulullah SAW setelah meninggalnya Khadijah, beliau bersedih. Ramadan meninggal Khadijah, beliau menikah bulan Syawal. Nggak boleh lama-lama seorang itu tanpa istri. Betul jemaah. Kalau istri ditinggal mati suami, nggak apa-apa nggak kawin lagi. Kenapa? Karena dia biasa melayani diri sendiri. Tapi suami ditinggal istri, mamong. Antum tahu mamong? Apa namanya? Ngeleang katanya. Kalau layangan itu kayak putus anunya. Betul. Betul jemaah. Makanya Rasulullah SAW sebulan setelah meninggalnya Khadijah dinikahkan sama para sahabat. Karena beliau butuh yang melayani beliau. Dinikahkan dengan Saudah bintu Zam'ah, sama umurnya 50 tahun ke atas. Tua Saudah. Tapi kan yang dipikirkan bukan untuk kehidupan seks saja. Enggak. Ada yang lebih dari itu. Saudah ini kalau nggak salah tinggal mati oleh suaminya, sehingga dia butuh seorang yang mengayomi dia. Dan sama-sama ini janda nikah sama duda. Setahun kemudian di bulan Syawal juga Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahun 11 beliau menikah dengan Aisyah. Ketika itu umurnya Aisyah 6 tahun. Akad nikahnya umur 6 tahun. Beliau baru kumpul sama Aisyah setelah hijrah. Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW ditawari Aisyah, ya beliau nggak enak mungkin sama Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat terdekatnya, diterima pernikahan itu. Tapi baru kumpul kapan? Setelah hijrah. Ketika umur Aisyah sudah 9 tahun disebutkan dalam hadis itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah tahun ke-10 itu mulailah dakwah keluar kota. Kalau sebelumnya dakwah itu cuma di dalam kota,
setelah tahun ke-10 dakwah keluar kota. Kemana Nabi SAW? Ke Taif. Berangkat ke Taif karena penduduk Mekah sudah tidak menerima keberadaan Nabi SAW. Ini setelah menikah dengan Saudah. Disebut oleh para ulama, Nabi berangkat ke Taif itu pada bulan Syawal. Menikah bulan Syawal sama Saudah, berangkat ke Taif bulan Syawal. Karena ini waktunya berdakwah. Beliau tinggalkan Mekah, berangkat ke Taif. Dengan harapan mungkin orang-orang Taif bisa menerima. Ternyata lebih dahsyat siksaan yang diberikan oleh orang-orang Taif. Dikumpulkan anak-anak kecil agar mereka melempari dan mengusir Nabi Muhammad SAW. Nabi pulang dari Taif. Di tengah jalan Allah kirim sebagian bangsa jin yang masuk Islam. Seperti di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Ayat 31 jemaah. Allah ceritakan tentang bagaimana masuk Islamnya jin. Allah ingin menghibur Nabi SAW. Manusia nggak masuk Islam, ya udah. Kewajibanmu cuma menyampaikan jin masuk Islam. Masya Allah. Di sini surah mengatakan dakwahnya nggak sia-sia. Keberangkatan beliau ke Taif nggak sia-sia. Ternyata jin masuk Islam. Dan di tengah jalan, dalam kondisi beliau menunduk, tampak hina ketika diusir dari Taif, Allah kirim Jibril bersama malaikat penunggu gunung. Malaikat itu mengatakan, Malakul Jabal, dia mengatakan, ya Muhammad in syi'ta an udbiq alaihimul akhsyabain. Kalau kau berkehendak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan timpakan 2 gunung kepada penduduk Mekah, bukan kepada penduduk Taif yang rajin, kepada penduduk Mekah 2 gunung itu. Karena yang menyebabkan keluarnya Nabi SAW dari Mekah ke Taif itu penduduk Mekah. Jadi kuncinya ini orang Mekah. Kata malaikat, kalau kau berkehendak, aku akan timpakan 2 gunung. Sebagian mengatakan 2 gunung itu adalah Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiqa'an yang ada di dekat Safa dan Marwah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana kesabaran Nabi. Udah disiksa sama kaumnya, udah diusir, bahkan sebagian sahabat dibantai, beliau masih optimis. Tidak, jangan. Aku mengharap Allah keluarkan dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah Jalla Jalla. Karena tujuannya ini bukan balas dendam lah. Jihad itu tujuannya bukan untuk menumpahkan darah lah, untuk menyampaikan agama Allah ini. Sehingga kalau agama Allah ini sampai tanpa pedang, itu yang diinginkan sebenarnya. Maka Rasulullah SAW tidak. Kita jamaah, kalau marah sama orang, kita musuhan sama orangnya. Kita akan musuhan sama bapaknya, sama anak keturunannya kita akan musuhan. Tapi Nabi SAW bermusuhan sama bapak-bapaknya, beliau berharap anak keturunan mereka jadi anak-anak yang saleh. Maka kita perlu belajar dari Nabi SAW. Jangan sampai kebencian kita sama satu orang, ini kadang-kala urusan silaturahim ya. Orang kalau satu kerabat kadang-kala ada masalah, itu sama keponaannya nggak nyapa, keponaannya sama aminnya nggak nyapa. Padahal yang ada masalah bapak sama bapak. Tapi sampai anak keturunannya, na'udzubillah. Belajar, kita harus sabar ketika bergaul dengan manusia. Kemudian setelah itu Nabi balik ke Mekah. Beliau masuk ke Mekah dengan jaminan salah seorang orang kafir Quraisy. Dijamin agar beliau tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Setelah keluar dari Mekah, mulai beliau berdakwah. Beliau mendatangi orang-orang jemaah-jemaah haji dan umroh. Kalau musim umroh, musim haji, beliau datang ke kabilah-kabilah tersebut. Kalau dulu dakwah beliau itu cuma membacakan Al-Quranul Karim, mengajak mereka masuk Islam. Setelah ini, setelah tahun 10 itu, dakwah beliau ditambah lagi. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membawa aku ke negerinya? Jadi beliau menawarkan diri supaya dikeluarkan dari kota Mekah. Kayaknya nggak mungkin udah dakwah di sini. Sebagian kaum menjawab dengan jawaban yang baik. Sebagian di antara mereka mau membawa Nabi SAW ke kampung halamannya, tapi dengan catatan nanti kalau kau sudah mati, kita yang melanjutkan.
Mereka berpikir ini sebuah kerajaan yang bisa diambil seperti itu. Kata Nabi, enggak. Innal amra lillah. Urusan itu milik Allah SWT. Enggak tahu Allah mau letakkan di mana nanti. Ditolaklah. Mereka mengatakan, engkau enak banget. Setelah kita belain darah-darah, kemudian menang, setelah itu urusannya milik orang lain. Enggak, kita enggak mau. Beliau datang sampai akhirnya, ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente, Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nolak. Makanya 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia. Kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj. Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau nggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau nggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Kalau bala, ya nggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan Al-Quranul Karim. Ketika dibacakan Al-Quranul Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, nih janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Thamud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi, itu mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia.
Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, kalian jangan rame-rame, kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta 1 orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu nggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Saat mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita nggak bisa dipungkiri, orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semuanya. Tahun ke-13 Hijriah, berangkatlah ke kota Madinah, ke kota Mekah. Ini Baiat Aqabah yang kedua. Mereka berangkat haji bersama rombongan orang Madinah. Bersama rombongan orang Madinah semua yang haji. Yang kafirnya apa mereka menjadi satu. Cuma mereka ngomong, nggak ada yang ngomong-ngomong. Kita mau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka ketika sampai ke Mekah, jumlah mereka sudah 70 lebih yang berangkat ke Madinah. Semakin banyak yang masuk Islam. Hampir tidak ada rumah di kota Madinah kecuali nama Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan di sana. Ini Nabi. Mereka kepingin jumpa sama Rasulullah SAW. Ketika malam Mina, orang-orang pada di tenda-tenda mereka, Nabi berkumpul sama orang-orang Ansor. Jumlah mereka pada waktu itu kira-kira 70 lebih orang. Di situ ada Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada kaumnya, kepada orang-orang Ansor, kalian nih harus tahu kalau mau bawa Nabi Muhammad SAW ke kampung kalian. Karena sudah ada kesepakatan Nabi mau dibawa ke kota Madinah. Kalau kalian siap menghadapi semua resikonya nggak apa-apa. Apa kata orang-orang Ansor? Abbas, kau diam sudah ngomong. Biar Nabi yang ngomong. Mereka itu kepingin dengar dari Nabi, kok Abbas yang ngomong selesai. Mereka sampai seperti itu. Akhirnya terjadi kesepakatan. Anak akan bacakan apa yang baiat yang terjadi antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antara Nabi dengan orang-orang Ansor.
Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ubayyi'ukum, aku membaiat kalian, ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Baiat yang awal dulu kan nggak ada perang, nggak ada belain Nabi SAW, nggak ada. Di sini baiat Aqabah yang kedua, intinya kalian siap melindungi aku seperti melindungi istri kalian dan anak kalian. Itu inti baiat. Apa? Sebagian orang sudah mengatakan, ya Rasul, kita mau baiat. Langsung mereka mau. As'ad bin Zurar mengatakan, jangan dulu. Kalian harus paham maksud baiat ini. Jangan sampai kalian setelah membaiat ternyata kalian tidak tahu artinya. Apa kata As'ad bin Zurarah? Dia mengatakan, Al-Abbas bin Nadrah bersama As'ad bin Zurarah mengatakan, hal tadruna ala ma tubayyi'una hadzal rajul? Kalian tahu baiat apa yang sedang kalian lakukan bersama orang ini? Dia tidak menyebutkan Nabi Muhammad SAW supaya ingin menjelaskan kepada orang-orang Ansor. Qalu na'am, iya kita paham. Innakum tubayyi'unahu ala harbil ahmari wal aswad minan nas. Kalian sedang membaiat dia untuk siap perang dengan semua orang, yang hitam dan yang merah. Isi baiat itu baiat untuk siap perang. Lalu kata dia, fa in kuntum tarawna annakum idza nuhikat amwalukum musibatan wa ashrafukum qatran aslamtum fa min al-an. Kalau kiranya nanti harta kalian habis gara-gara dia, orang-orang yang terkemuka di antara kalian mati gara-gara dia, lalu kalian ingin menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada musuh, maka mulai sekarang jangan baiat kalian sudah. Iya, sekarang ngomong iya, nanti ketika kejadian kalian tidak setia dengan janji kalian sekarang. Fahuwa wallahi in fa'altum khizyud dunya wal akhirah. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak mau membaiat beliau alaihi salatu wassalam, maka itu kehinaan dunia dan akhirat. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuh ilaihi ala nahkatil amwal qatil ashraf fakhudh. Kalau kalian merasa bisa setia dengan janji kalian, bisa memenuhi janji kalian, tewasnya orang-orang termulia di antara kalian, habisnya harta kalian, maka kalian ambil baiat dengan fahuwa wallahi khairud dunya wal akhir. Demi Allah itu baiat kebaikan dunia dan akhirat. Apa kata orang-orang? Kalau tadi ngomongnya cuma na'am, sekarang mereka jelaskan. Mereka mengatakan fa inna na'khudhu ala musibatil amwal wa qatlil ashraf fama lana bidzalika ya Rasulullah wa nahnu wafaina bidzalik. Kata mereka, ya Rasulullah, kita siap untuk habis harta kita semua, kita siap untuk tewas semuanya untukmu ya Rasulullah SAW. Tapi kita dapat apa Rasul kalau kita melaksanakan semua itu? Apa kata Nabi SAW? Beliau hanya mengatakan al-jannah. Kalian dapat surga, kata Nabi. Mereka semuanya datang, ubsud ya Rasul. Cukup sudah. Cukup surga untuk menggantikan semua yang ada di muka bumi. Kita jamaah sering dengar kata-kata surga, tapi kadang-kala hati kita tidak tergerak untuk meraih surga ini. Ini para sahabat siap semua, mereka baiat sama Rasulullah. Ubsud ya. Maka mereka membaiat Nabi SAW. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Maka tatkala perang Badar, perang Badar itu rencananya hanya menghadapi kafilah dagang, tapi ternyata yang dihadapi 1000 musuh pasukan perang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang jumlahnya 300 orang, padahal 70% itu orang-orang Ansor, sisanya orang-orang Muhajirin kira-kira. Nabi SAW mengatakan pada waktu perang itu, asyiru alayya ayuhan nas, aku kepingin pendapat kalian. Tolong gimana pendapat kalian? Kita perang nggak nih sama mereka? Apa kita balik ke Madinah? Maka sahabat Muhajirin pada ngomong, kita akan perang, kita akan berjuang untukmu. Tapi Nabi tetap ajak ngomong, asyiru alayya ayuhan nas,
kalian tolong, aku dikasih pendapat kalian. Yang ngomong dari tadi itu orang Muhajirin. Maka di sini orang-orang Ansor mengatakan, ka'annaka taqsiduna ya Rasulullah. Kayaknya yang kau maksud itu kita, Rasulullah. Apa kata Nabi? Na'am. Kenapa? Karena isi baiat itu mereka siap melindungi Nabi SAW seperti melindungi istri dan anak mereka. Di mana? Di Madinah kan? Ini perang di luar kota Madinah. Nabi takut pemahaman orang-orang Ansor itu perjanjian hanya untuk di dalam kota Madinah. Maka Nabi minta kesetiaan mereka. Maka mereka pada mengatakan, ya Rasulullah, law khutta binal bahr, kata, kalau kau itu menyeberangi lautan, kita akan menyeberangi bersamamu, ya Rasulullah. Dan engkau akan temui kita orang-orang yang sabar dalam peperangan, yang berani dalam peperangan itu. Besok kau akan lihat itu, wahai Rasulullah SAW. Kita telah beriman kepada engkau, wahai Nabi SAW. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Ansor. Setelah kejadian itu, maka pulang. Setelah baiat itu, orang-orang Ansor pulang. Ketika baiat, ada suara jin yang mengatakan jin ada. Dan mereka suaranya terdengar mengatakan telah terjadi baiat antara beberapa orang dengan Muhammad SAW. Berita itu tersebar. Maka datanglah orang-orang kafir Quraisy menjumpai pemuka-pemuka orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka datang. Kita tahu nih, kita dengar nih ada pertemuan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalian. Kalian mau bawa dia ke Madinah. Apa kata pemuka-pemuka ini? Wallahi nggak ada, kata dia. Karena mereka memang orang-orang kafir, nggak tahu pertemuan itu. Maka pemuka-pemuka yang kafir ini sumpah nggak ada pertemuan itu. Tapi ketika mereka pulang sampai tengah jalan, ternyata mereka tahu Nabi Muhammad SAW mau dikeluarkan menuju ke kota Madinah. Itu cerita hijrah. Insya Allah akan dilanjutkan oleh pada kajian yang akan datang. Bagaimana hijrahnya Rasul SAW bersama para sahabatnya, bagaimana mulainya hijrahnya, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana bersembunyi Nabi di Gua Thur, bagaimana dikejar-kejarnya Rasul SAW, bagaimana beliau sampai ke Madinah. Awal yang beliau lakukan adalah membangun masjid, karena ketika di Mekah tidak bisa bangun masjid. Maka di sini beliau bangun masjid di Kuba, kemudian beliau masuk ke Madinah. Baca jamaah, baca cerita tentang sejarah Rasul SAW. Jadi kita sekedar mengingat kembali bagaimana peristiwa perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Kami ingin bertanya, Ustaz, di dalam dakwah Rasul tentunya banyak gangguan-gangguan atau halangan-halangan. Apakah hubungan gangguan dakwah Rasul dengan nyanyian? Yang kami lihat di di Al-Quran dikatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Nah, subhanallah, iya. Berkaitan dengan gangguan dakwah Nabi SAW. Tadi kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an Karim. Mereka mengatakan wal ghaufi. Kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong. Ucapan-ucapan yang tidak berguna. Supaya orang itu meninggalkan Al-Qur'an Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi. Supaya orang nggak baca Al-Qur'an. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Sampai ucapan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, ketika mereka tahun 65 itu mau menyerang Mesir, ya,
mau mengambil Palestina pada waktu itu, apa kata mereka? Ka'sun wa ghaniyah, ka'sun wa ghaniyah. Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu midfa, 1000 meriam. Mereka tahu kekuatan umat Islam di Al-Quranul Karim. Makanya dibikin oleh orang-orang kafir bagaimana orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Kalau sekarang kita lihat hiburan-hiburan di mana-mana. Itu salah satu usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Karim. Dan kita lihat ya, orang kalau sudah mendengarkan nyanyian itu, tenggelam dalam nyanyian itu. Na'udzubillah min dzalik, ya anak-anak muda sekarang. Di masjid ini, ana sering katakan, sebenarnya yang datang ke masjid itu orang udah pada benar semua. Udah baik-baik, ya udah pada sholat, udah mau kebaikan. Tapi antum lihat, kalau konser musik, yang datang pakai baju hitam, sama tengkorak-tengkorak, iya, mereka nggak datang ke rumah Allah, enggak. Mereka lebih cinta dengan yang seperti itu. Dan itu banyak di negeri kita, acara-acara di televisi yang membuat orang meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka perlu kita memboikot itu beberapa TV yang ada. Nggak perlu ditonton. Itu termasuk mengganggu kita dari membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau dikatakan apa hubungan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dengan gangguan dakwah Rasulullah SAW, itu salah satu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Al-Karim. Dan kita harus belajar apa sih sebenarnya hukum musik dan lagu-lagu itu, supaya kita tahu jangan sampai anak Quran gak hafal. Sebagian anak-anak itu Masya Allah hafal lagu ini, lagu itu. Sampai ada orang tua dulu antum ingat ada lagu apa? Cecak Rowo. Nah, tuh anak kecil-kecil pada hafal. Bapaknya seneng, lihat-lihat anak-anak bisa. Masya Allah. Maka hati-hati jemaah. Tolonglah orang tua berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu. Kita lihat perjuangan Rasul SAW, begitu dahsyatnya. Masa sekarang kita tinggal mengamalkan Islam itu berat banget. Nggak perlu kita dipukulin sholat, nggak perlu. Dulu mereka Nabi SAW sujud itu dikasih di pundak Nabi SAW itu rahimnya onta dengan darah dan kotoran. Beliau sampai berdiri nggak bisa. Sahabat tidak ada yang bisa bantuin beliau SAW, karena mereka takut dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya Fatimah. Karena orang-orang Arab bagaimanapun masih menghormati wanita mereka. Datang tuh Fatimah, dia dorong tuh yang ada di pundak Nabi SAW, sambil dicela tuh orang-orang sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Masa kita sekarang mau mengamalkan Islam yang benar? Udkhulu fis-silmi kafah. Sudah tinggal jalanin, tidak usah ribut-ribut kita jamaah. Tolonglah jamaah, tolong waktunya kita bangkit kembali. Alhamdulillah rumah-rumah Quran sudah banyak. Dulu nggak ada rumah Quran. Tempat-tempat tahfidz nggak ada. Anak-anak di sekolah yang diajarin malah bagaimana anak itu pinter musik, ngaji nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting bisa musik. Bahkan kesenian yang ada seperti itu di berbagai sekolahannya. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali jamaah. Pertanyaannya, antum lihat bagaimana Rasul SAW berhasil mendidik para sahabat dalam kurun waktu yang tidak lama. Para sahabat memiliki keimanan seperti baja. Itu hanya waktu beberapa tahun. Karena kita tahu Nabi berdakwah tahun pertama kenabian sallallahu alaihi wasallam, tahun ketiga beliau berdakwah terang-terangan, tahun keempat disiksa para sahabatnya dan mereka tetap beriman. Kok bisa jangka waktu 3 tahun sudah kenceng nih? Kita yang dari lahir Islam imannya masih belum kenceng. Apa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita? Iya. Antum lihat anak SD
Dari pagi sampai siang belajar apa dia? Apa yang kira-kira bermanfaat buat hidup dia nanti di hari kemudian? Pelajaran agama cuma berapa jam? Cuma 2 jam. Mereka baca Al-Quran, ya yang penting bisa baca. Para sahabat Nabi, ceritanya para sahabat ini, kita tuh dulu belajar 10 ayat, kita hafalin, kita fahami artinya, kita amalkan, baru kita pindah. Kita sekarang kan enggak. Jadi ada sistem pembelajaran yang kurang di diri kita. Penanaman tauhid. Alhamdulillah kita baca juz amma. Tapi siapa yang tahu arti juz amma? Banyak di antara kita nggak tahu. Mungkin arti Al-Fatihah sebagian nggak tahu. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tanya artinya apa? Wallahu a'lam. Padahal puluhan tahun dia baca tuh surat. Berarti kan masanya di kita yang tidak meresapi. Sistem pendidikan kita memang tidak perhatian kepada agama. Agama itu bahkan ya ada keinginan bagaimana agama tidak lagi disebutkan di KTP. Ada usaha-usaha seperti itu. Dan kita pun mengaminkan. Maka pendidikan Rasul SAW yang pertama menanamkan akidah, menanamkan tauhid. Maka kajian tafsir Al-Quran itu sangat penting sekali. Paling tidak tafsir ayat yang kita baca. Sehingga setiap kali kita sholat, kita baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di situ kita, ya Allah, iya. Anak terlena dengan fulus lagi, sampai mati kayak gitu. Ketika membaca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka nih orang yang kerjanya ngumpulin fulus dan ngitung. Antum kalau ngitung fulus ingat tuh sama ayat itu. Ya Allah, jangan-jangan anak masuk ayat ini. Betul jamaah. Jangan sampai kerjanya kita tuh ngumpulin fulus terus ngitung. Jama'a malan wa 'addadah. Ngumpulin harta dan ngitung. Kerjanya itu berapa fulus anak sekarang, tinggal berapa fulus anak sekarang. Ustaz, kan penting Ustaz yang namanya perhitungan itu, iya. Tapi kau juga harus menghitung sedekah-sedekahmu, berapa yang kau sedekahkan dari harta, bukan berapa yang kau tumpuk. Jadi salah satu masalahnya memang pendidikan kita ini. Pertama, kita orang tua kadang-kadang nggak perhatian sama Islam. Sholat yang penting sholat. Pelajaran sekolah SD kita lihat di masyarakat kita, orang tua lebih banyak berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat subuh. Ibu kadang-kadang bangunin anak sholat, aduh jangan, masih kecil, kesian, masih kecil, belum balik dia itu. Tapi kenapa ketika sekolah SD kita bangunkan dia, kita kasih bujukan-bujukan yang membuat dia mau sekolah? Ini masalahnya di kita. Jadi pendidikan kita harus dirubah. Juz amma paling tidak kita ajarkan kepada, ya kita sendiri harus ngaji, orang tuanya harus ngaji. Yang Islam dari lahir coba. Kemudian semangat orang jemaah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, dia mengatakan, aku ini takut terhadap orang-orang yang lahir Islam, yang dia itu nggak tahu masa jahiliyah, sehingga orang ini tidak mensyukuri nikmat Islam, bahkan merasa Islam itu beban buat dia. Beda sama orang kafir yang masuk Islam, dia itu kan, ya Allah, aku dapat hidayah dari Allah, aku dulu minta sama patung-patung ini, aku dulu. Makanya Ana sering sebutkan, Ana punya sahib masih ingat dulu dari Itali yang masuk Islam 2 tahun masuk Islam, baru 2 tahun masuk Islam, namanya Alvendo atau siapa, nggak lupa, ganti nama Muhammad Yasin dia, dengan ada tato macam-macam lah di tubuhnya. 2 tahun masuk Islam, 20 juz dia hafal Al-Quran. 2 tahun masuk Islam. Kita 60 tahun Islam, berapa juz? Ya mungkin juz avokat, juz tiap hari, juz kayak gitu. Maka tolong jemaah, kita harus sadar memang betul ada yang salah sama anak. Kenapa sahabat 3 tahun siap dibantai demi la ilaha illallah? Kenapa anak sekarang mau sedekah aja berat? Jangan jiwanya. Mau sedekah duit untuk bangun sekolahan, untuk bangun masjid, Allahu Akbar, mikir.
maka memang perlu diperbaiki. Rasulullah SAW pertama beliau ikhlas lillahi ta'ala mendidik para sahabatnya, kemudian metode beliau mendidik juga metode yang mengena dengan menanamkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang perlu kita tanamkan. Kita kalau melihat anak-anak kita melihat mobil, masya Allah, Pak, mobilnya bagus banget. Nah, gimana kita menanam kepada dia? Nih mobil akan hancur nanti. Kau jangan memikirkan itu. Maka itu yang perlu kita lakukan. Jamaah, kayaknya cukup sudah. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ustaz Iqbal, atau naktafi bihadzal qadar. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, dan apabila yang Anda sampaikan itu salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan harapan Anda para jamaah mulai menghadiri kajian-kajian rutin, datang, tinggalkan rumahnya, datang ke rumah Allah. Mulai itu menumbuhkan keimanan sehingga siap untuk menjadi seperti Ammar bin Yasir, seperti Khabbab bin Arad, dan seperti Bilal bin Rabah, dan seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.